Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bongkar-bongkaran nih gimana caranya bikin sebuah gadget AI yang keren banget. Bayangin, asisten suara yang bisa jalan sendiri, sepenuhnya mandiri. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Asisten AI yang biasa kita pakai di ponsel atau speaker pintar itu kan butuh internet banget kan? Nah, gimana kalau ternyata nggak harus begitu? Ini nih pertanyaan mendasar yang dijawab sama proyek yang mau kita bahas sekarang. Dan ini dia jawabannya. Perangkat yang kita lihat ini benar-benar beda. Dia bisa ngomong, mikir, dengerin, semuanya sendirian. Nggak perlu sambungan ke cloud sama sekali. Semuanya diproses di dalam alat kecil ini. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Jadi, konsep utamanya itu adalah menciptakan semacam sahabat AI. Dan sahabat ini punya 3 kelebihan utama. Satu, privasi. Kenapa? Soalnya nggak ada data yang dikirim kemana-mana. Dua, portable, bisa dibawa kemana-mana. Dan yang ketiga, pemrosesan lokal. Jadi otaknya itu ada di dalam alatnya sendiri. Sama kayak bangun rumah, kan perlu fondasi. Nah, sekarang kita lihat batu batanya alias komponen fisiknya. Ini nih yang jadi badan buat asisten AI kita. Oke, ini dia daftar belanjanya. Yang keren, komponennya tuh sebenarnya simple. Kita perlu Raspberry Pi 5. Nah, disaranin banget yang RAM 8 GB ya, karena software AI-nya aja udah makan sekitar 4 GB. Terus, wajib pakai pendingin aktif biar nggak kepanasan. Ada baterai Pi Sugar biar bisa dibawa-bawa, Wisplay head buat layar sama mikrofonnya, dan header GPIO biar semuanya bisa ditumpuk rapi. Dan cara pasangnya? Gampang banget. Ini kayak numpuk Lego aja. Pinnya di bawah, baterainya di tengah, terus hatnya di paling atas. Udah deh, jadi satu unit yang ringkes dan kokoh. Badannya udah jadi, sekarang saatnya kita kasih nyawa. Kita pindah ke bagian software-nya. Ada 3 layanan AI utama yang jadi telinga, otak, dan suaranya. Yang pertama ada Whisper. Anggap aja ini telinganya. Tugasnya simple, dengerin suara kita, terus diubah jadi teks. Ini teknologi dari OpenAI. Tapi kerennya, semua prosesnya terjadi di alat ini, nggak kemana-mana. Habis denger, harus mikir kan? Nah, otaknya itu namanya Olama. Dia ini yang kerja keras mikirin jawaban dari pertanyaan kita. Di proyek ini, dia pakai model Qwen 1.7B buat ngertiin dan kasih respons yang pintar. Udah ada telinga, udah ada otak, terakhir butuh suara. Namanya Piper. Jadi setelah Olama selesai mikir dan nulis jawabannya dalam bentuk teks, Piper yang ngubah teks itu jadi suara. Biar alatnya bisa ngomong balik ke kita. Keren kan? Oke, badan udah, otak udah. Sekarang gimana cara nyatuin semuanya biar jadi satu kesatuan yang berfungsi penuh dan bisa kita ajak ngobrol? Prosesnya, kalau kita pecah, ada 4 langkah utama. 1. Rakit hardware-nya yang tadi kita tumpuk-tumpuk itu. 2. Install sistem operasinya ke kartu SD. 3. Install driver buat si Wisplay Head. Terakhir, yang paling seru, setting 3 AI-nya, Whisper, Olama, dan Piper. Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu. Setelah semua kerja keras, saatnya kita lihat alat ini beraksi. Apa aja sih yang bisa dia lakuin? Wow, dia bahkan punya nama, Lela. Keren ya? Jadi ini bukan cuma alat fungsional yang kaku, tapi juga dirancang biar interaktif dan, ya, ramah. Selain ramah, dia juga pinter. Contohnya pas ditanya resep pizza, dia bisa langsung kasih jawaban yang praktis dan berguna. Bener-bener asisten pribadi kan? Hah, dia bahkan bisa ngelawak. Ini nunjukin kalau si Lela ini bukan robot kaku yang cuma bisa jawab pertanyaan. Dia bisa diajak ngobrol santai, interaksinya jadi lebih manusiawi. Oke, kita udah lihat kemampuannya. Sekarang coba kita pikirin lebih jauh deh. Teknologi kayak gini, itu artinya apa sih buat masa depan? Ini bukan cuma soal satu gadget keren aja loh. Offline adalah cerdas yang baru. Dalam banget kan kalimat dari pembuatnya ini. Ini benar-benar mengubah cara kita mikir. Biasanya offline itu dianggap ketinggalan. Tapi di sini, offline justru jadi fitur canggih. Artinya, privasi dan keandalan jadi yang utama. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Coba bayangin masa depan di mana semua perangkat AI kita itu lokal dan pribadi. Di mana data kita ya punya kita, nggak dikirim ke server perusahaan raksasa. Proyek kayak gini tuh kayak ngasih kita intipan ke masa depan itu. Kira-kira bakal kayak gimana ya dunia yang seperti itu? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.